Selamat pagi semua. Pagi ini kita akan kembali belajar firman Tuhan bersama-sama, dan firman Tuhan diambil dari Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9. Silahkan nanti dibaca di Alkitabnya masing-masing ya. Bu Ripka akan bacakan ayat 2 sampai ayat 5. Yesaya pasal 1 ayat 2 sampai 5, demikianlah bunyi firman Tuhan. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana aku mau dipukul lagi? Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Nah, pada bagian ini Yesaya membandingkan kehidupan bangsa Israel itu dengan lembu dan keledai. Di ayat yang sudah kita baca tadi dikatakan ya bahwa lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tapi umatku tidak memahaminya. Di sini ternak saja, yaitu lembu dan keledai, itu bisa mengenalinya ya, bisa mengenal siapa pemiliknya. Tetapi di sini kita melihat bahwa bangsa Israel, umat kesayangan Tuhan, bukan saja mereka tidak mengenal Tuhan, tetapi mereka malah memberontak kepada Tuhan, bahkan menista sang pemilik. Dikatakan di ayat yang keempat tadi ya, anak-anak berlaku buruk, keturunan yang jahat, mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Mereka lupa akan pemeliharaan Tuhan. Mereka lupa bahwa mereka masih hidup sampai saat itu semua karena Tuhan. Mereka malah menista Tuhan, mereka memberontak kepada Tuhan, dan mereka membelakangi Tuhan. Itu dikatakan ya. Dan di selanjutnya, sesuai dengan perjanjian antara Allah dan umat Israel pada waktu itu, Tuhan memberikan jalan ya supaya mereka itu bertobat, supaya mereka itu berbalik kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Mereka bebal, mereka tidak mau bertobat, mereka tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan itu tetap panjang sabar, tetap bermurah hati. Ia tidak membiarkan bangsanya itu hidup di dalam penghukuman yang terus-menerus, tetapi Tuhan menolong mereka supaya mereka bertobat ya, supaya mereka kembali kepada jalan Tuhan. Meskipun sebenarnya penghukuman itu layak untuk mereka terima, penghukuman itu pantas untuk mereka terima, tapi Tuhan memberikan pertolongan pada mereka. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Adakah hal-hal yang sampai hari ini masih kita lakukan? Adakah hal-hal yang kita lakukan dan melawan Tuhan? Apakah kita sudah mentaati Tuhan sepenuhnya, melakukan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kita? Nah, mungkin masih ada bagian kehidupan kita yang tidak nurut kepada Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan, pada perintah Tuhan contohnya ya, supaya kita menghormati orang tua kita. Tapi apa yang terjadi? Kita masih suka melawan. Siapa yang masih suka melawan orang tua? Masih memberontak kepada orang tua, tidak nurut, tidak taat kepada orang tua. Harusnya belajar malah main handphone, harusnya belajar malah nonton TV, harusnya cepat-cepat tidur karena sudah malam, malah asik main game atau apa. Nah, itu contoh-contoh yang tidak nurut. Harusnya cepat-cepat makan karena waktunya sudah makan, tapi menunda-nunda dan akhirnya sakit. Nah, itu tidak nurut kepada perintah orang tua. Atau perintah Tuhan mengatakan supaya kita taat kepada Tuhan, baca firman Tuhan, berdoa, bersekutu, rajin sekolah minggu, rajin beribadah, tapi kita males-malesan untuk sekolah minggu. Kita sekolah minggunya juga aduh malas, ngantuk, masih pengen tidur, atau bosen ceritanya itu saja, males, pengen pulang, pengen main game, pengen cepet-cepet pulang atau apa. Nah, itu ya perintah Tuhan apa? Kita harus ikutin, kita harus taat pada Tuhan. Atau
Tuhan berkata, sayangilah semua teman-teman kamu, siapapun mereka. Kita harus menyayanginya, tapi apa yang terjadi? Kita malah bully teman kita, iri kalau ada teman kita yang berhasil, iri kalau ada teman kita yang pintar, atau kita malah gak mau berteman, pilih-pilih dalam berteman, atau malah memeras teman, minta uang, ya, atau minta makanan bawaan teman kita. Nah, itu tidak boleh, ya. Yuk kita kembali kita taati kepada Tuhan, taati perintah Tuhan, taati apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita merespon kasih Allah itu dengan berhenti dari kekerasan, kekeras kepalaan kita keras kepala, aku maunya ini, aku tidak mau itu, aku tidak mau gini, menuruti ego kita, menuruti kemauan kita. Tapi yuk kita bersama-sama belajar ikuti perintah Tuhan, apa yang dikatakan oleh Alkitab, kita ikuti, kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita memuliakan nama Tuhan dan juga menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yuk kita bersama berdoa. Kami mengucap syukur untuk pagi ini, kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami, ajar kami untuk melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mentaati orang tua kami mentaati perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan dengan kesungguhan hati kami, sehingga kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong kami sehingga kami memiliki hati yang lembut, hati yang mudah dibentuk, hati yang taat pada perintah Tuhan. Dan tolong kami Tuhan dalam seluruh kegiatan kami hari ini, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, Tuhan sertai dan buatlah berhasil, sehingga kami boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.